Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi dalam kegiatan praktik melalui tutorial online pada Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya program studi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agrin Helmiawan. Saya akan menjadi tutor pada mata kuliah Jaringan Komputer pada kelas ini. Pada kegiatan praktik melalui tutorial online ini, kita menggunakan buku materi pokok MSIM 4204 Jaringan Komputer dan panduan praktikum jaringan komputer. Perlu saya ingatkan bahwa partisipasi dan keaktifan Anda dalam tutorial online ini atau tuton ini akan memberikan kontribusi 50% terhadap nilai akhir Anda. Maka dari itu, saya perlu memberikan introduction untuk masuk ke ranah mata kuliah jaringan komputer ini dengan kode MSIM 4204. Sekali lagi, perkenalkan, saya Muhammad Iqnal Miawan, dosen saat ini, dosen program studi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April. Untuk informasi lebih lanjut ada di website agrenda.com dan kita bisa berkomunikasi melalui email agrendahelmiawan@gmail.com. Objektif untuk mata kuliah jaringan komputer ini, diantaranya ini ada 7 poin yang menjadi utama, diantaranya memahami konsep dasar jaringan komputer, lalu yang kedua menguasai teknologi jaringan komputer, memahami keamanan jaringannya, mampu merancang dan mengelola jaringan, memahami aplikasi jaringan, mampu berkolaborasi dalam tim, tentunya pengembangan keterampilan analitis dan pemecahan masalah. Dari beberapa objektif ini, yang pertama kita bisa memahami bahwa jaringan komputer ini tidak serta-merta ya hanya sebagai penghubung saja, namun nantinya kita akan memahami lebih mendalam. Yang pertama ini konsep dasar jaringan komputer ini, mahasiswanya diharapkan memahami prinsip-prinsip dasar yang mendasari jaringan komputer, termasuk topologi jaringan, protokol komunikasi, dan OSI layer, Open System Interconnection. Lalu yang kedua, menguasai teknologi jaringan. Tujuan dari mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang berbagai teknologi jaringan seperti local area network, wide area network, dan wireless local area network, serta teknologi jaringan yang lainnya. Lalu yang ketiga, memahami keamanan jaringan. Jadi dari poin ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami tantangan keamanan dalam jaringan komputer dan belajar tentang metode perlindungan data, enkripsi, firewall, serta praktik keamanan yang lainnya yang diperlukan untuk melindungi informasi yang berada dalam jaringan. Lalu yang keempat, mampu merancang dan mengelola jaringan. Mata kuliah ini juga bertujuan untuk mengajarkan mahasiswa bagaimana merancang, mengkonfigurasi, lalu mengelola jaringan komputer dengan efisien tentunya. Ini meliputi pemahaman tentang perencanaan kapasitas, pengaturan perangkat keras, dan perangkat lunak jaringan, serta troubleshooting-nya untuk memecahkan suatu masalah. Lalu yang kelima, memahami aplikasi jaringan. Mahasiswa diharapkan dapat memahami berbagai aplikasi dan layanan yang dibangun di atas infrastruktur jaringan, seperti email, web hosting, basis data terdistribusi, dan layanan komunikasi lainnya. Yang keenam, ini yang paling penting, tidak kalah penting juga, mampu berkolaborasi dalam tim. Keterampilan kolaborasi dalam tim mendukung tujuan penting, karena pengembangan, pengelolaan, maintenance jaringan seringkali memerlukan kerjasama antar individu dengan berbagai latar belakang dan keahlian. Lalu yang terakhir, objektifnya pengembangan keterampilan analitik dan pemecahan masalah. Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan analitik yang kuat dan kemampuan dalam memecahkan masalah terkait dengan jaringan komputer, seperti mengidentifikasi dan mengatasi masalah koneksi, kinerjanya, maupun keamanannya. Jadi beberapa objektif ini membantu mempersiapkan mahasiswa
untuk memahami, merancang, dan mengelola infrastruktur jaringan yang kompleks di lingkungan bisnis dan organisasi modern. Nah, lalu kita akan dalam mata kuliah ini di MSIM 4402 ini, 420 ini, jaringan komputer ini diantaranya ada 15 activity. Di antaranya yang activity pertama, kita akan membahas tentang arsitektur sejarah, standarisasi, dan tren jaringan komputer. Lalu activity yang kedua, model referensi OSI layer. Lalu activity yang ketiga, perangkat jaringan. Activity 4 dan 5 nanti kita akan mengetahui apa saja alat jaringan yang nantinya kita akan pergunakan. Lalu activity yang keenam, internet protokol dan internet working. Activity yang ketujuh, protokol routing dan transport layer. Activity 8 dan 9, implementasi TCP/IP. Lalu activity yang ke-10, eksekusi jarak jauh dan protokol transfer file. Activity ke-11, aplikasi surat, lalu ada World Wide Web. Lalu activity yang 12 dan 13, nanti kita akan simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Lalu yang ke-14, kita akan membahas tentang manajemen jaringan. Lalu yang ke-15, wireless LAN dan IEEE 802.11. Gitu ya. Lalu nanti kita akan melaksanakan diskusi dan tugas maupun web juga yang harus kita lalui. Di antaranya ada forum perkenalan, tentunya kita harus saling kenal satu sama lain. Nanti jangan lupa untuk mengisi activity 1 di forum perkenalan. Lalu ada diskusi mata kuliah. Di sini nantinya berdiskusi dengan saya dan tutor yang lainnya. Ada di activity 2, activity 4, activity 8, dan activity 12. Nah, ini yang penting juga, tugas. Nah, ada beberapa tugas yang nantinya akan mahasiswa kerjakan. Di antaranya ada di activity 4, 8, dan 12. Tuweb ini akan dilaksanakan beberapa kali. Nanti ada di activity 6, activity 10, dan activity 14. Kontribusi nilai, ya, mata kuliah MSIM 4204 jaringan komputer merupakan mata kuliah berpraktik. Oleh sebab itu, nilai untuk beberapa tugas ini harus bisa dipenuhi. Di antaranya semuanya 16,67%. Dari ketentuan kelulusan mata kuliah ini, apabila Anda tidak mengerjakan salah satu tugas saja, maka nilai mata kuliah ini akan di-grade secara otomatis menjadi E. Jadi saya himbau dan saya informasikan kembali bahwa untuk tugas 1, 2, dan 3 beserta diskusinya itu jangan lupa untuk diisi ya. Baik, untuk informasi selanjutnya bahwa capaian pelajaran mata kuliah CPMK adalah pengetahuan pemahaman untuk jaringan komputer ini. Untuk pembangunan jaringan dengan menggunakan protokol, memahami teknik dan penyelesaian masalah terhadap jaringan komputer yang meliputi konsep, istilah, dan implementasi jaringan komputer. Gambaran umumnya tadi sudah dipaparkan di awal. Nah, nanti ada beberapa informasi lagi. Tutorial webinar dilaksanakan secara sinkronus atau tatap muka secara online di web tadi ya, sebanyak 3 sesi. Jadi untuk web masing-masingnya durasinya itu kurang lebih 120 menit per sesi. Nah, untuk materi ini jadi nantinya 15 aktivitas ini harus mahasiswa melampauinya semua, harus ada tugas harus dikerjakan, ada web juga harus diikuti, lalu ada aktivitas-aktivitas yang lain harus juga dipenuhi. Nah, demikian informasi singkat tentang Tuton. Apabila ada hal-hal yang nantinya ingin ditanyakan atau didiskusikan, Anda dapat menuliskan melalui forum diskusi dan kita dapat mendiskusikan bersama dengan teman-teman dalam kelas ini. Jadi nanti melalui diskusi kita akan saling share ilmu, share informasi terkait dengan jaringan komputer. Nanti kita akan berdiskusi juga melalui activity yang sudah disediakan dalam e-learning Universitas Terbuka ini.
nanti kita bahas bersama melalui diskusi dan nantinya kita akan implementasikan juga apa yang sudah dipahami ke dalam tugas-tugas. Terima kasih, mudah-mudahan memahami semua dan kita semoga di akhir dari mata kuliah jaringan komputer ini mendapatkan apa yang diharapkan, nilai yang sempurna, nilai yang sesuai dengan harapan kalian. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.